mahasiswa yang saya cintai. Dalam video ini saya menjelaskan hal-hal penting dalam sistematika skripsi, mulai dari latar belakang, masalah, tujuan, teori dan kerangka konseptual, metode, hasil dan pembahasan, sampai kesimpulan dan saran. Walaupun tidak detail, saya menjelaskannya dalam model kisi-kisi sehingga mudah dipahami, dan segera setelah kamu melihat video ini, kamu akan merasa bahwa kamu dapat melakukannya. Latar belakang, masalah, dan tujuan. Latar belakang. Latar belakang adalah konteks atau setting sebuah penelitian. Konteks tersebut memberi penjelasan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Jadi, latar belakang harus mengarah ke munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran peneliti. Peneliti kemudian mengambil satu atau beberapa pertanyaan pokok yang paling penting, paling menarik, dan paling perlu untuk dicari jawabannya. Latar belakang yang baik dideskripsikan dengan lengkap, logis, dan didukung dengan data atau evidensi dan informasi yang cukup. Masalah atau pertanyaan penelitian. Masalah di sini adalah masalah penelitian, bukan masalah empiris di lapangan seperti konflik atau kemiskinan. Yang dimaksud adalah adanya kekurangan pengetahuan, deficit of knowledge. Ada sesuatu yang belum diketahui. Sebagai pertanyaan, masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Rumusan masalah ditarik langsung dari latar belakang. Tetapi saya sering menemukan bahwa mahasiswa salah menarik pertanyaan. Ada missing link, ada logika yang putus antara latar belakang dengan rumusan masalahnya. Jadi, hati-hati. Tujuan penelitian. Tujuan adalah tentang cara untuk menjawab masalah penelitian. Jadi, tujuan tidak mengulangi pertanyaan dalam kalimat deklaratif, melainkan lebih berupa variabel-variabel atau unsur-unsur spesifik yang perlu digali untuk menjawab masalah penelitian. Jadi, dari satu masalah penelitian dapat dibuat beberapa tujuan penelitian. Tujuan juga harus menunjukkan dengan jelas ke arah mana penyimpulan akan ditarik. Catatan penting tentang tujuan dan masalah penelitian. Tergantung ketentuan oleh institusi masing-masing, sebenarnya masalah dan tujuan itu bisa dilebur menjadi satu subbagian. Caranya dengan merumuskan masalah sedemikian rupa sehingga di dalamnya terkandung tujuan.
atau dengan merumuskan tujuan sedemikian rupa sehingga di dalamnya terkandung masalah. Bagaimana cara membuatnya? Ini akan saya sampaikan dalam video yang lain. Teori dan kerangka konseptual. Teori adalah hasil riset atau penelitian dari peneliti terdahulu yang sudah diakui. Kerangka konseptual adalah hasil kreasi peneliti sendiri. Jadi, kamu sebagai peneliti harus mengkreasi, membangun, membuat kerangka konseptualmu sendiri. Teori dan kerangka konseptual berfungsi bagaikan teropong atau jendela pengintai, viewfinder pada kamera. Sebagai jendela pengintai, teori dan kerangka konseptual memberi fokus dan batasan pada penelitian. Apa-apa yang perlu dimasukkan atau dieliminasi dari ruang pengintai tersebut, itulah yang akan menjadi fokus penelitiannya nanti. Teori dan kerangka konseptual dengan demikian harus terkait erat dengan rumusan masalah dan tujuan. Jika rumusan masalah dan tujuan lebih bersifat focusing, teori dan kerangka konseptual menguatkan fokus sekaligus berfungsi binding, mengikat unsur-unsur atau variabel-variabel yang disebut di dalam tujuan. Kerangka konseptual sebaiknya digambarkan dalam bentuk bagan, disertai penjelasan verbal. Bagan itu akan mempermudah pemahaman untuk melihat alur pikir dari peneliti. Metode penelitian. Metode adalah tentang cara dan rencana untuk menjalankan penelitian. Jadi metode harus menunjukkan dengan jelas lokasi jika penelitian lapangan dan sumber-sumber buku, referensi dan lain-lain jika penelitiannya bersifat penelitian sekunder. Harus jelas juga cara mengumpulkan data, menganalisis data, dan menjamin validitas data. Di sini juga fokus yang agak umum pada tujuan penelitian dirinci, di breakdown agar mudah untuk dipakai sebagai dasar untuk menyusun panduan wawancara atau kuesioner. Ada yang menyebut ini sebagai fokus. Benar juga, tapi saya tidak sepakat sebab fokus yang sebenarnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil dan pembahasan. Sistematika penyajian data sebaiknya mengikuti variabel-variabel pada teori atau kerangka konseptual atau tujuan. Jangan membuat sistematika berbasis cara mengumpulkan data. Misalnya,
data hasil wawancara, data hasil observasi, data sekunder. Jangan seperti itu. Di sini hanya disajikan data. Bisa hasil wawancara, bisa hasil kuesioner, bisa data sekunder. Jika data itu berasal dari hasil wawancara, maka sifatnya emik. Sekarang tentang pembahasan. Membahas berarti memberikan pemahaman atau interpretasi dari perspektif peneliti atau etik. Dalam pembahasan, coba menganalisis relasi antar variabel-variabel, melihat gap atau kesesuaian dengan teori atau asumsi dalam kerangka konseptual, mengkaitkan temuan dengan studi yang lebih luas. Jadi di sini kamu boleh refer ke referensi-referensi yang belum disebutkan di dalam tinjauan pustaka. Catatan penting. Banyak orang memasukkan gambaran umum lokasi dalam bab ini atau dalam bagian ini. Saya berbeda pendapat. Menurut saya, gambaran umum kalau pendek sebaiknya dimasukkan dalam bab tentang lokasi penelitian. Bab 3 biasanya. Kalau panjang, gambaran umum sebaiknya dijadikan bab tersendiri. Gambaran umum bukan hasil, tetapi konteks. Istilah gambaran umum juga kurang tepat, sebab orang bisa memasukkan segala hal, segala informasi yang sifatnya umum sehingga tidak relevan dengan topik penelitian. Istilah yang lebih cocok saya kira profil lokasi penelitian atau konteks, atau kalau pakai bahasa Inggris setting. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan sekedar ringkasan data empiris. Kesimpulan berada pada level pemikiran yang lebih abstrak. Jadi, kesimpulan meringkas temuan, yaitu bagaimana jawaban atas masalah penelitian ditemukan di dalam penelitian Anda. Apa findings-nya? Apa temuannya? Saran atau rekomendasi. Saran biasanya bersifat praktis, yaitu mengenai apa atau bagaimana implikasi dari temuan penelitian. Jadi, saran mempunyai dasarnya di dalam temuan. Sayangnya seringkali ditemukan skripsi yang membuat saran atau berisi saran yang tidak ada hubungannya dengan temuan. Ada juga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dasarnya apa? Dari penelitian kamu akan diketahui hal yang menarik
yang sebenarnya bisa menguatkan temuan, tetapi tidak cukup digali, tidak cukup diperdalam. Nah, yang seperti itu kamu sarankan supaya diteliti dalam penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian biasanya ditaruh di bagian awal. Tapi di dalam video ini saya taruh di bagian akhir. Jika penelitian kamu lemah dalam aspek teoritis atau sama sekali tidak ada unsur teoritisnya, manfaat ini bisa diabaikan. Manfaat teoritis menyangkut sumbangan temuanmu secara teoritis bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini kan sulit kalau buat mahasiswa S1. S2 pun belum tentu. Manfaat praktis dengan sendirinya sudah jelas. Temuanmu bermanfaat secara praktis untuk apa? Untuk perbaikan kohesi sosial, untuk kerjasama, untuk pembangunan, atau lain-lain. Jadi sudah jelas. Cuma jangan merumuskan manfaat seperti pepesan kosong. Contohnya begini. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan di bidang pengentasan kemiskinan. Itu kan tidak ada isinya. Ya, bungkusan yang tidak ada isinya. Seharusnya dijelaskan bagaimana hasil penelitian itu bisa bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan.